Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Harmoni bersama saya Ayah Rita. Teman-teman, ada yang sudah tahu jika saat ini pemerintah menerapkan peraturan baru, yakni permohonan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK wajib terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Dan kali ini kita akan mengulas peraturan yang baru tersebut dan sudah bersama kita Bapak Sri Mulyono dari Polres Kediri Kota dan juga Bapak Supriyanto dari BPJS Kesehatan Kota Kediri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat nggih? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah bersama kami di podcast Harmoni. Bapak, ini kan ada peraturan baru dari pemerintah ya terkait dengan SKCK harus terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Apa sih Pak sebenarnya maksud dari pemerintah sendiri untuk menerapkan peraturan ini? Monggo. Saya dulu ya. Baik. Persyaratan kepesertaan jaminan kesehatan untuk pemohon SKCK ini sebenarnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Dalam rangka melaksanakan instruksi tersebut, maka Presiden memerintahkan 30 kementerian termasuk Kepolisian RI untuk mengambil kebijakan-kebijakan agar program JKN ini lebih optimal. Salah satunya melalui kebijakan persyaratan jaminan kesehatan JKN aktif untuk pemohon SKCK. Nah Pak, apa ini sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia sendiri atau seperti apa Pak? Sudah per tanggal 1 Agustus 2024 seluruh pelayanan SKCK di kepolisian, di Polres, termasuk di Polsek gitu Pak Sri ya. Betul. Itu sudah mempersyaratkan kepesertaan JKN aktif. Baik. Nah Pak, adakah undang-undang sendiri yang diatur pada peraturan ini? Oke, sesuai Perpol nomor 6 tahun 2023 untuk persyaratan dalam mengurus izin SKCK itu harus ada memiliki apa itu JKN, jaminan kesehatan. Itu sebagai salah satu syarat. Itu apa yang disampaikan Bapak ini tadi, Bapak Supri, itu salah satu syarat untuk diterbitkan SKCK. Walaupun SKCK sebelumnya ada beberapa syarat. Tapi untuk per 1 Agustus ini ada penambahan harus aktif. Apalagi sesuai tadi Bapak tadi instruksi Presiden itu nomor 1 2022. Baik. Nah Pak, kalau alurnya sendiri bagaimana Pak? Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu ya, mungkin nanti bingung, waduh saya nggak punya BPJS nih, saya belum aktif, nah tapi saya harus mengurus SKCK. Nah untuk alurnya sendiri seperti apa? Alurnya sebenarnya sudah terpampang itu di di kantor-kantor baik Polres maupun Polsek itu sudah terpampang alurnya itu. Yang pertama adalah harus mendaftar dulu. Mendaftar dulu nanti di bagian operator SKCK nanti ada nomornya. Setelah itu membawa berkas berkas itu diserahkan. Nah, kita verifikasi. Nah, dalam verifikasi itu kita harus ngecek lagi apa ini ada peserta sudah masuk, peserta memiliki JKN itu tadi atau belum. Seandainya belum, tetap kita proses itu, namun harus mengaktifkan virtual account tadi. Setelah itu berkas kita periksa, kita periksa dulu. Terakhir kita cek kembali, kita tanyakan lagi sebelum kita berikan apakah pemohon ini sudah memiliki persyaratan yang per 1 Agustus tadi, yaitu kepesertaan JKN ini tadi. Mungkin itu, Mbak. Nah, Pak, kalau jika yang bersangkutan belum memiliki BPJS atau belum aktif JKN, seperti apa, Pak? Jadi prinsipnya sebenarnya kebijakan persyaratan ini tidak boleh menghambat proses pengurusan SKCK. Itu prinsip pertama. Sehingga dipastikan bahwa masyarakat itu sudah mengetahui sebelum mengurus SKCK-nya. Jadi persyaratan JKN aktif itu mereka sudah punya sebelum ke loket SKCK Pak Sri ya. Jadi cukup itu memudahkan mereka. Nah, kalau kondisinya memang belum terdaftar, kondisi ini kan macam-macam ya, kondisinya dua.
belum terdaftar dan sudah terdaftar tapi nonaktif. Jadi kalau kondisinya belum terdaftar, maka yang bersangkutan sebelum masuk ke loket pengurusan SKCK, di sana sudah banyak publikasi-publikasi, banner, spanduk sudah ada. Dan ada informasi-informasi kanal pendaftarannya. Misalnya masyarakat belum terdaftar dan mau mendaftar mandiri, bisa melalui pelayanan WA. Namanya Pandawa 08118165 itu cepat prosesnya. Insya Allah jika yang bersangkutan itu standby di depan HP-nya mungkin 10-15 menit selesai langsung keluar nomor namanya virtual ya? account. Saat itu juga Cukup mudah ya Pak? iya, mudah. jadi cukup diselesaikan di kantor SKCK itu Pelayanan SKCK. sebenarnya gitu. Keluarlah namanya virtual account. Nah, virtual account itu yang ditunjukkan ke petugas SKCK ketika nanti akan mengambil berkas SKCK-nya. Jadi nggak menunggu nanti pembayaran iuran, kan masih menunggu 14 hari. Kanal pendaftaran lainnya kalau memang yang bersangkutan sulit bisa ke call center 165 atau mungkin lewat aplikasi mobil JKN. Jadi HP-nya di-download aja mobil JKN di sana, menu pendaftaran peserta baru, sudah mungkin butuh waktu sama, mungkin 10 menit selesai sebenarnya gitu lewat aplikasi itu. Kalau memang sudah repot, nggak bisa sama sekali semua media yang disediakan, ya ke kantor BPJS Nanti akan tentunya, dibantu ya, Pak, ya ya. tentunya sebelum mengurus SKCK-nya, sebelum masuk ke loket, sehingga nanti diproses pengurusan sudah nggak ada kendala. Itu kalau untuk peserta yang belum terdaftar sama sekali. Kalau pesertanya sudah terdaftar tetapi sudah tidak aktif gimana Pak? Nah, kalau untuk peserta yang sudah terdaftar tapi tidak aktif, kondisinya dua berarti. Satu, peserta menunggak, peserta mandiri atau perusahaan yang menunggak, dan dua, peserta yang memang dia sudah nonaktif permanen, bukan menunggak. Misalnya contohnya dia sudah tidak ditanggung, anak PNS nggak ditanggung, anak yang dari pekerja swasta nggak ditanggung, atau mungkin dia dari bantuan pemerintah sudah nggak ditanggung. Intinya dia permanen, beda dengan yang menunggak. Pertama, kalau menunggak bersangkutan kan harus lunas. Kalau lunas, kalau mampu ya bayar lunas, tinggal bayar lewat mobile banking bisa, lewat ATM bisa, Indomaret bisa, banyak kanal pendaftaran. Kalau misalnya nggak mampu, ya berarti nanti ikut program cicilan. Namanya Juga bisa ya Pak ya? bisa digunakan ya? rehab namanya, lewat aplikasi lagi mobil JKN juga ada. Tinggal tunjukkan nanti kan kalau program rehab kan bisa milih 6 bulan atau mungkin sampai 12 bulan. Nanti bukti program rehabnya itu aja yang ditunjukkan. Ini saya ikut program ini, selesai sudah bisa diterbitkan oleh Pak Sri. Siap. Kalau lunas, bukti lunasnya aja tunjukkan, nanti juga bisa. Dan di kepolisian, di teman-teman kepolisian, di Polres, di unit SKCK itu, mereka teman-teman sudah disediakan web portal. Jadi teman-teman di SKCK itu langsung bisa ngecek pakai nomor induk kependudukan, langsung muncul di sana. Peserta ini nomornya sekian, namanya ini status aktif atau nonaktif. Lewat KTP bisa dicek, lewat kartu bisa dicek. Itu kondisi pertama tadi ya, yang peserta nonaktif karena menunggak. Tapi kalau yang permanen, ya kembali ke yang awal tadi, dianggap menjadi peserta baru. Jadi bisa mendaftar lewat kanal-kanal tadi, lewat namanya Pandawa, lewat Care Center 165, lewat aplikasi mobil JKN, atau pendaftaran manual yang ke kantor BPJS atau mobil BPJS keliling. Itu bisa. Jadi cukup mudah sebenarnya masyarakat. Jadi nggak perlu khawatir ya Pak Nggak ya, perlu meskipun khawatir. ini peraturan baru yang baru Iya. diresmikan, tapi pemerintah juga berusaha untuk memudahkan masyarakat ya Pak ya. Memudahkan, iya. Baik. Nah Pak, sejauh ini mungkin bagi masyarakat yang belum tahu dari Polres atau BPJS adakah sosialisasi mungkin yang dilaksanakan? Untuk sementara dari pihak Polres, kita lakukan sosialisasi ya, terutama kita pasang banner di depan SKCK itu, dan kita juga memberitahukan kepada kalau polisi itu Babin Kaptimas, kan tiap-tiap kelurahan itu ada. Nah kita sampaikan bahwa
per 1 Agustus ini harus ada memiliki JKN itu tadi. Harus aktif. Baik. Kalau dari Harus aktif. BPJS? Ya, kalau dari BPJS selain lewat web resmi BPJS Kesehatan, kita juga sosialisasi seperti lalu kita mengundang sebenarnya Dinas Kesehatan. Harapan kami karena Dinas Kesehatan ini kan mempunyai cakupan yang luas ya, itu bisa meneruskan informasi ini ke masyarakat gitu untuk persyaratan JKN di pengurusan SKCK gitu. Dan tentunya di forum-forum sosialisasi yang kita lakukan ini juga kami sampaikan gitu kan, sosialisasi kami kan cukup banyak juga ya, dengan instansi ada, dengan masyarakat juga ada. Baik. Nah, Pak Sri, kalau boleh tahu bagaimana sih menurut Bapak tentang pentingnya dilakukan seseorang permohonan SKCK yang harus memiliki JKN aktif? Ya, begini, itu selain kewajiban, itu kan sifatnya berprinsip gotong royong. Artinya untuk melindungi peserta JKN itu sendiri. Kalau ada kepemilikan yang aktif itu kan bisa melindungi. Artinya bahwa nanti kalau ada yang sakit kan punya itu BPJS itu. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir ya itu. Mungkin itu, Pak. Bapak, kalau boleh tahu, kalau sudah ada masyarakat yang membuat SKCK sejauh ini, bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya peraturan ini? Nah, kalau awalnya ya piye Mbak, barang baru kan gitu. Ya orang kaget-kaget deh, tapi dengan kesabaran operator dari SKCK ya memang harus sabar. Kita diberikan kasih tahu lah, harus begini, harus begitu, harus memiliki, ini kan program pemerintah. Nah, program pemerintah itu harus dilaksanakan dan diikuti. Mungkin itu. Pak Sri, kalau boleh tahu di mana saja sih pelayanan SKCK ini dapat diakses oleh masyarakat sendiri? Baik, ini untuk pelayanan SKCK tidak berubah ya dari dulu di Polres maupun di Polsek. Langsung di Polres dan di Polsek. Tapi kita juga ada inovasi baru untuk perpanjangan SKCK, bisa dilakukan di mall. Mall yang di itu loh Mbak, depan Masjid Agung itu loh. Di Doha Plaza? Ya, di mall itu yang khusus untuk perpanjangan, bisa langsung ke sana. Tapi untuk SKCK tetap di Polres? Tetap di Polres dan di Polsek. Baik, Pak, mungkin dari BPJS atau dari Polres adakah call center yang bisa dihubungi nanti apabila mungkin masyarakat ada yang bertanya? Kalau untuk dari BPJS, call center utamanya di call center 165. Tuh. Tapi kalau untuk masyarakat Kota Kediri, karena di sini ada cabang Kota Kediri, cabang Kediri, maka nanti boleh ke nomor saya juga boleh. 0811 431 0658. Jadi informasi-informasi kaitan nanti SKCK ke kami juga bisa gitu. Kalau dari Polres sendiri, Pak? Dari Polres kita bisa disambungkan ke operator SKCK namanya Mas Gagah 081, perlu dicatat ya Bu ya, 332 966 959. Berarti siap 24 jam untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya nanti ya. Insya Allah di 26 jam. Baik, Pak, sebelum kita menutup podcast hari ini, mungkin dari BPJS dan Polres, apa harapan ke depan dengan adanya dilaksanakannya program ini? Kalau dari Polres, harapannya ya terus berkesinambungan, baik dengan dari BPJS sendiri, dengan instansi yang lain, tetap bersinergi supaya ini kan program pemerintah, harus kita dukung. Terima kasih. Dari BPJS? Kalau dari BPJS, UHC Kota Kediri berkelanjutan dan masyarakatnya makin sehat aja. Amin, baik. Amin. Terima kasih Pak Sri dan Pak Suprianto atas waktu yang telah diberikan. Semoga ini menjadi informasi tambahan bagi masyarakat yang nanti akan ingin memproses SKCK seperti itu ya. Baik, dan teman-teman, demikian tadi podcast kita hari ini. Saya Ayu Ardita beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.